Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 14. Barang mahal. Segitu? Apa uang segitu cukup untukmu? Tanya Davin dengan kening yang berkerut. Tidak habis pikir Davin memikirkannya. Harus dihemat tuan. Kalau terlalu boros sudah pasti tidak cukup. Bagi saya yang penting bisa ngeprint makalah proposal saya agar bisa bimbingan dengan dosen bimbing 1 dan 2. Kemungkinan 1 dan 2 kali bimbingan lagi saya akan melakukan ujian proposal. Yang terpenting itu ongkos busway dan uang untuk print. Hana tersenyum lebar. Busway? Iya tuan, bagi kami mahasiswa yang kurang mampu seperti saya, aku favorit ya busway, murah dan pakai AC, enak dan adem. Hana bercerita dengan penuh semangat. Membayangkan bisa bebas pergi kampus dengan naik busway saja sudah membuat hati Hana merasa sangat senang. Dirinya tidak sabar untuk menikmati kebebasannya sesaat. Memandang wajah suaminya, ia tahu bahwa pria itu tidak akan pernah mengetahui seperti apa kebahagiaannya ketika dirinya bisa keluar dari rumah ini dan naik busway. Duduk ataupun berdiri tetap saja menjadi hal yang sangat menyenangkan untuknya. Davin memandang wajah istrinya. Kakakmu taman apa? Tanya Davin. Ia tahu bahwa Berlin hanya lulusan SMP. Kak Berliana tamat SMP tuan. Kenapa dia hanya tamat SMP? Dia tidak minta sekolah. Dia lebih suka ikut fashion show dan nyanyi di kafe karena ingin menjadi artis terkenal. Hana menjelaskan dengan jujur. Apa selama ini biaya kuliahmu kakakmu yang menanggungnya? Tanya Davin. Apa yang dikatakan Berliana masih teringat jelas di ingatannya. Mata tunangannya itu pernah bercerita kepadanya bahwa Berlian tidak melanjutkan sekolah karena mencari biaya untuk adiknya. Ia lebih memilih berkorban agar adiknya bisa bersekolah dan kuliah. Hana menggelengkan kepalanya. Kebetulan, saya dapat beasiswa dari kampus. Karena orang tua saya sudah tidak ada, saya juga mendapat UKT 3 karena penerima beasiswa bidik misi. Setelah selesai jam kuliah, saya akan bekerja di coffee shop. Jadi, saya bisa menghidupi kehidupan saya sendiri. Hana dengan bangga menceritakan kemandiriannya. Davin diam ketika mendengar penjelasan istrinya. Apa kamu tidak pernah minta dengan kakakmu? Tanya Davin. Kakak itu artis tuan, untuk bertemu dengannya sangat sulit. Jawab Hana dengan sangat jujur. Dirinya beberapa kali ingin bertemu dengan kakaknya, namun selalu ditolak oleh manajer kakaknya dengan alasan kakak tirinya itu sedang sibuk. Davin melihat kejujuran dari setiap kalimat yang keluar dari mulut istrinya. Bila kakakmu itu sibuk, bukankah ada mama kalian? Mama selalu mendampingi Kak Berlian. Davin hanya diam ketika mendengar jawaban Hana. Di saat kamu kuliah, di mana kamu tinggal? Tanya Davin. Di kos-kosan yang dekat kampus. Aku kantor dulu. Nanti akan ada yang datang ke sini. Bila kamu akan berangkat ke kampus, kabari aku. Davin mengusap tisu di bibirnya. Masih banyak pertanyaan yang ingin dipertanyakannya, dan waktunya sudah tidak banyak. Mengingat Davin yang harus memimpin rapat penting di kantornya. Iya tuan, jawab Hana dengan tersenyum. Mengapa kamu belepotan sekali? Davin mengambil tisu dan mengusap bibir istrinya yang menempel saus. Maafkan saya tuan, jawab Hana malu. Davin hanya diam dan beranjak dari duduknya. Pria itu berjalan menuju ke pintu. Hana diam ketika melihat ternyata di rumah yang besar ini sudah ada sekuritinya. Apa kita pakai security tuan? Tanya Hana. Aku ini orang kaya, bisa berbahaya bila tidak pakai jasa security. Aku tidak bisa mengandalkanmu yang tidak memiliki tenaga. Davin tersenyum mengejek. Wanita itu makhluk lemah tuan, mana mungkin bisa menjadi pengawal. Bila kau tahu seperti itu, mengapa tanya lagi?
Davin menjemput Hana dengan ketus. "Maafkan saya, Tuan," jawab Hana yang kemudian mengambil tangan suaminya dan mencium punggung tangan suaminya tersebut. Davin diam memandang istrinya. Ia kemudian naik ke dalam mobil. Hana bersiap-siap untuk ke kampus. Ia memilih long dress tanpa lengan berwarna merah, dikombinasikan dengan kardigan berwarna hitam yang memiliki lengan seperempat. Melihat label harga dari baju yang akan dikenakannya saat ini, membuat bulu kuduknya merinding. Hana mengambil buku yang memang sudah disiapkannya untuk mencatat hutangnya terhadap Davin. Buku ini juga akan dipakainya untuk menulis menu yang disukai dan tidak disukai suaminya. Apa saja hal yang tidak disukai dan tidak disukai oleh suaminya. Meskipun semuanya terkesan ribet, namun bagi Hana, ini merupakan hal yang penting. Dirinya tidak ingin melakukan kesalahan karena melupakan hal tersebut. "Ini baju dikasih gratis atau hutang sih? Malu nggak ya kalau aku tanyakan tentang baju ini?" Hana menoleh harga kardigan dan long dress tersebut. Ia tidak tahu apakah baju set ini dipakainya terhitung hutang atau tidak. Bila sempat dia mengatakan ini hutang, entah bagaimana cara aku membayarnya. Hana mengusap wajahnya dan menelong dress yang sudah diletaknya di atas tempat tidur. "Ini baju sangat bagus sekali, kainnya lembut dan dingin. Ya, harganya juga segini," ucapnya yang melihat label harga long dress, Rp975.000. Sedangkan label harga kardigan Rp625.000. Padahal ini sudah yang modelnya paling sederhana aku ambil, tapi harganya sudah segini. Jadi baju yang aku pakai bernilai lebih dari 1,5 juta. Ya ampun, kenapa ada orang seaneh dia? Mengapa membelikan baju dengan harga yang seperti ini? Padahal aku tidaklah orang penting untuk dia. Aku hanya pelayannya. Bukan hanya baju saja yang memiliki harga yang mahal. Tas untuk ke kampusnya juga memiliki nominal yang tinggi. Tas ini bernilai Rp3.300.000, belum lagi sepatu yang akan dipakainya. Hana mencatat hutangnya. Setelah mencatat hutangnya, Hana kemudian menulis menu yang disukai oleh suaminya. Untuk masalah menu disukai, Hana merasa kesulitan, mengingat pria itu tidak ada memiliki request masalah selera. Ia memakai long dress yang memiliki panjang semata kaki. Long dress yang dipakainya sangat cantik menempel di tubuhnya. Ya ampun, ini leher merah-merah gini, gimana cara menutupinya? Hana malu sendiri ketika melihat lehernya. Ia kemudian melepaskan rambutnya dan menutupi bagian lehernya sebelah kiri dan juga kanan agar tidak terlihat. Setelah yakin saat ini bercak merah di lehernya sudah tidak terlihat, Hana kemudian berdandan. Ia hanya bermake up sekedarnya dan kemudian keluar dari kamarnya setelah yakin bahwa tampilannya sudah sangat cantik. Hana menuruni anak tangga dan berjalan menuju ke ruang tamu. Jatuhnya seakan mau lepas dari tempatnya ketika menyadari bahwa ternyata di rumahnya ada wanita lain. Melihat Hana yang sudah berada di dekatnya, wanita itu dengan cepat berdiri dari duduknya. "Selamat siang, Nyonya," sapa wanita itu. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.